Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febia Leonor. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, kelas reguler pagi Banjarmasin B, dengan NPM 19640104. Di video kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah pengairan pasang surut dengan dosen pengampu Bapak Adi Surya STMT. Selamat menyaksikan. Pengantar pengairan pasang surut. Pengertian: pasang surut air laut ialah kejadian transformasi besar kecilnya permukaan laut yang diakibatkan oleh gaya gravitasi objek-objek astronomi berupa matahari dan bulan. Akibat objek astronomi lainnya sangatlah kecil karena bentuknya yang lebih kecil dari matahari dan selisih lebih jauh dari bulan. Waktu pasang surut yang berlangsung di semua dunia beraneka ragam, mayoritas antara 12 jam 25 menit sampai 24 jam 50 menit. Pasang surut air laut ialah salah satu arus air laut kecuali ombak laut dan arus laut. Teori pasang surut air laut. Terdapat dua teori yang mempengaruhi terjadinya pasang surut air laut, yakni sebagai berikut. 1. Teori kesetimbangan. Teori kesetimbangan dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Teori tersebut menguraikan bentuk-bentuk pasang surut air laut secara kualitatif. Teori tersebut terbentuk pada bumi pada saat sebagian permukaannya ditutupi oleh air dengan akibat humoditas. Teori keseimbangan menyimpulkan bahwa naik turunnya permukaan air laut seimbang dengan gaya pengungkit pasang surut. Oleh karena itu, untuk menganalisis mengenai gaya pengungkit pasang surut, butuh dilakukan pembagian proses mobilitas antara bumi, bulan, dan matahari menjadi dua proses, yaitu bulan dan matahari serta bumi dan bulan. Teori tersebut menyimpulkan bahwa pasang surut air laut berkaitan dengan laut, massa air yang maju, bulan, dan matahari. Yang kedua, teori dinamis. Yang kedua, teori dinamis. Teori ini dikemukakan oleh Laplace. Teori dinamis ini ialah teori penambahan dari teori kesetimbangan. Teori tersebut lebih mengukur pasang surut air laut secara kuantitatif. Teori dinamis menyebutkan gaya pengungkit massa surut memperoleh ombak pasang surut yang waktu ombaknya sama dengan gaya pengungkit pasang surut. Jenis-jenis pasang surut air laut. Pasang surut harian ganda. Pasang surut harian ganda ialah berlangsungnya dua kali pasang dan dua kali air surut dengan besarnya yang sama dalam satu hari. Waktu pasang surut umumnya terjadi pada 24 jam 50 menit. Pasang surut harian tunggal. Pasang surut harian tunggal ialah berlangsungnya satu kali air pasang dan satu kali air surut dengan waktu terjadinya ialah sekitar 12 jam 24 menit. Pasang surut gabungan mengarah ke harian ganda. Pasang surut gabungan mengarah ke harian ganda ialah berlangsungnya dua kali air pasang dan dua kali air surut, tetapi dengan besarnya permukaan laut dan waktu yang berjarak. Pasang surut gabungan mengarah ke harian tunggal. Pasang surut gabungan mengarah ke harian tunggal ialah berlangsungnya satu kali air pasang dan satu kali air surut dalam satu hari, tetapi sekali-kali saja untuk beberapa waktu berlangsung dua kali air pasang dan dua kali air surut. Penyebab pasang surut air laut. Rotasi bumi pada sumbunya. Rotasi bumi ialah kejadian bergeraknya bumi pada sumbunya. Apabila bumi bergerak, maka periode di mana letak suatu kawasan laut mengarah ke bulan dan ada periode di mana letak mengarah ke matahari. Air laut akan berjumpa dengan bulan pada periode malam hari. Oleh sebab itu, lebih dahulu telah diistilahkan bahwa gaya tarik bulan lebih besar 2 kali lipat ketimbang gaya tarik matahari. Maka, tidak asing ketika banyak air laut mengakibatkan pasang ketika malam hari. Revolusi bumi terhadap matahari.
Revolusi ialah kejadian bergeraknya objek langit mengitari objek langit lainnya yang menjadi intinya. Salah satu objek yang melakukan revolusi ialah planet. Planet-planet melakukan revolusi atas matahari ialah induk dari tata surya. Dengan terdapatnya revolusi tersebut, maka kita dapat memiliki tahun. Revolusi bumi tentang matahari menjadi salah satu faktor penyebab pasang surut air laut karena terdapat masa bumi berhadapan dengan matahari dan sekali-kali bumi jauh dari matahari. Hal tersebut salah satunya karena jalur bumi berupa oval. Revolusi bulan terhadap matahari. Bulan ialah satelit alam dari bumi. Ternyata memiliki revolusi ganda, yaitu bumi dan matahari. Apabila mengakibatkan revolusi berbarengan dengan bumi, maka ada satu jalan di mana matahari dan bulan berada dalam satu titik yang berdampingan. Dengan begitu, ketahanan gaya tarik keduanya akan berkumpul dan bisa meraih permukaan air laut ketimbang keadaannya pada umumnya. Manfaat pasang surut air laut. 1. Bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. 2. Digunakan untuk pengangkutan di perairan. Ketiga, digunakan untuk produksi garam. Keempat, digunakan sebagai aktivitas olahraga air. Kelima, menjadi sumber makanan dan pekerjaan bagi nelayan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.